Dalam sebuah riwayat itu dijelaskan, ketika ayat ini diturunkan, batu itu menangis, saudaraku. Batu itu menangis. Kenapa dia bisa menangis? Karena batu saja tidak mau masuk neraka. Akan tetapi, coba kita berpikir, saudaraku. Batu yang tidak memiliki mata, kenapa mengeluarkan? Kenapa bisa ada tangisan? Batu yang tidak memiliki hati, kenapa dia bisa merasakan bagaimana pedihnya? Perasaannya di dalam itu seakan-akan menandakan sehingga keluarlah air mata pada batu tersebut. Dia menangis, saudaraku. Pertanyaannya, kita sebagai manusia yang memiliki mata, kita sebagai manusia yang memiliki hati, pernah tidak mata kita ini mengeluarkan air mata karena memikirkan kita sekeluarga masuk ke dalam neraka? Pernah tidak hati ini risau memikirkan seandainya kita satu keluarga masuk ke dalam api neraka? Makanya itu disampaikan kepada kita semua. Saudaraku TV One dimanapun berada, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, jadikan rezeki itu semakin dekat dengan Allah. Jangan justru terbalik, rezeki membuat kita semakin sombong. Rezeki yang Allah karuniakan kepada kita membuat kita semakin angkuh. Itu tidak boleh. Kenapa? Harus kita pahami bahwa mudah bagi Allah ketika ingin mengambil itu semua. Mudah bagi Allah ketika ingin mengambil itu semua. Dan harus kita yakini mudah bagi Allah ketika Allah ingin menambahkan apa yang kita miliki. Bahkan ingin melimpahkan segalanya untuk kita. Jadi saudaraku yang saya hormati, ini harus menjadi sebuah renungan kepada kita. Bahkan terkadang kita selalu mengatakan manusia berkeinginan hidup enak. Jadi kita bertanya, bagaimana caranya hidup enak? Bagaimana caranya hidup sukses? Tapi kenapa kita tidak pernah berpikir bagaimana caranya mati enak? Bagaimana caranya mati sukses? Maka salah satu cara adalah mencari rezeki. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal lalu baik untuk dirimu. Maka ketika rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita itu suci, itu bersih, maka itu akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudaraku, sampaikan kepada diri kita bahwa apa yang kita miliki, banyak sedikitnya rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, maka itu nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bajumu boleh kotor, yang penting pendapatanmu bersih, daripada bajumu bersih pendapatanmu kotor. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa TV One dimanapun berada, dua hal yang saya sampaikan tadi, Masya Allah. Pertama, umur setiap hari berkurang. Yang kedua, rezeki yang kita cari setiap hari itu akan dihisap nanti di hadapan Allah. Yang ketiga, kaki melangkah sedikit demi sedikit. Kaki melangkah sedikit demi sedikit. Maka langkah kaki kita ini dekat dengan akhir perjalanan kita. Sekiranya harus kita pahami bahwa sebegitu siapkah diri ini sekarang untuk menghadapi yang namanya akhir perjalanan kita. Hidup di dunia ini, saudaraku, tidak selamanya. Hidup di dunia ini tidak kekal. Suatu saat nanti kita akan berpulang ke rahmatullah. Maka setiap kaki melangkah, maka kita akan semakin dekat dengan akhir perjalanan kita. Oleh karena itu, tentu senantiasalah kita berbuat baik. Tentu senantiasalah kita melangkahkan kaki ke jalan yang baik. Karena pada dasarnya, yang paling penting dalam hidup kita ini adalah bagaimana cara menggapai ridha Allah. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi memberikan sebuah yang namanya nasihat untuk kita. Ketika kalian berdoa, maka selalulah minta, ya Allah, berikan ridhomu kepada aku ya Allah. Ridhoi saya ya Allah. Ridhoi saya ya Allah. Bayangkan ketika ridha Allah hadir dalam kehidupan kita. Saudaraku, yang membuat kita sukses bukan karena tingginya sekolah kita.
Yang membuat kita sukses bukan karena banyaknya yang dipandang oleh mata kita, tapi yang membuat kita sukses adalah Allah yang memudahkan itu semua. Makanya di dalam hidup ini pasti selalu kita diuji oleh Allah. Tujuan dari ujian itu, Allah kepengen melihat siapa hambaku yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah mengeluh, yang tidak pernah jauh dari memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ, saudaraku yang saya hormati, para pemirsa TV One dimanapun berada, tentu kehidupan di dunia ini akan muncul berbagai ujian. Ada orang yang diuji dengan hartanya, ada orang yang diuji dengan ilmunya, ada orang yang diuji dengan anak-anaknya. Berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, satu hal yang harus menjadi bekalnya kita. Apa itu? Kembali lagi saya katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. Tidak diuji seseorang itu di luar dari kemampuannya. Maka mari meraih hidup ini dengan cara bagaimana? Dengan cara senantiasa kita memperbaiki hubungan dengan Allah, juga memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Yakinkan kepada diri kita, apapun yang kita tanam, itu pun yang akan kita petik. Makanya ada sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Apa itu? Belajarlah kalian sama garam. Garam berapa harganya di pasar? Saudaraku yang saya hormati. Berapa harga garam di pasar? 3, 10.000, bahkan 5, 20.000. Murah harga garam. Tapi apa pembelajaran di situ? Ketika apa yang kita miliki banyaknya, tetapi terkadang itu membuat kita lupa dengan Allah. Garam boleh murah harganya, tetapi makanan seenak apapun, ketika tidak ada garam di dalamnya, maka tidak enak makanan itu. Itu sebuah perumpamaan, begitu pentingnya kesederhanaan. Maka di dunia ini, sekali lagi saya katakan, bagaimana kunci sehingga kita bisa mendapatkan ketentraman, kebahagiaan di dunia ini? Harus ada sikap bersyukur dan bersabar. Ketika ada sesuatu yang membahagiakan, kalian bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, maka Allah tambahkan. Tapi siapa yang tidak bersyukur, maka azab yang sangat pedih akan dia dapatkan. Ketika seseorang mendapatkan yang namanya musibah, yang sesuatu itu bukan keinginannya, bukan sesuatu yang diharapkan tiba. Innallaha ma'as sabirin. Maka bersabar. Sesungguhnya orang yang bersabar bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.